Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Riki dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah untuk memenuhi ujian komprehensif yang diuji oleh dosen penguji Bapak Hanafi. Materi yang pertama itu ada toharoh. Toharoh menurut bahasa itu adalah bersih. Menurut istilah itu adalah bersih dari hadas dan najis. Hadas ini ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar ini cara mensucikannya dengan mandi wajib. Saya contohkan mandi wajib setelah haid. Niatnya nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian hadas kecil, cara mensucikannya itu dengan cara berwudu. Berwudu menurut bahasa itu bersih dan indah. Menurut istilah itu adalah membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat syahnya untuk melakukan sholat. Syarat sahnya wudu itu ada 5. Yang pertama orang Islam, yang kedua mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Yang ketiga itu dikerjakan menggunakan air yang dapat mensucikan. Yang keempat itu tidak ada anggota yang menghalangi jalan airnya wudu. Yang kelima, tidak ada anggota wudu yang merubah air. Kemudian sunah-sunahnya wudu itu ada 13. Yang pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wudu. Yang kedua, membasuh tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur dengan membersihkan lubang hidung, yang kemudian membasuh kepala. Selanjutnya itu mengusap 2 buah telinga bagian dalam dan luar. Terus mendahulukan anggota wudu dengan yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian menyela jari dan kaki, kemudian meniga-kalikan atau setiap basuhan dari setiap anggota badan itu ada tiga kali, berurutan, tidak boleh berkata-kata atau kita berbicara dengan orang. Terus disunahkan untuk bersiwak. Terus disunahkan kita untuk menghadap kiblat ketika berwudu dan membaca doa setelah selesai mengerjakan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluar dari dubur ataupun kubul, contohnya kentut, kemudian hilang akal atau gila. Terus yang ketiga, bersentuhan kulit dengan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian menyentuh kemaluan. Materi yang selanjutnya itu adalah tayamum. Tayamum menurut bahasa itu menuju, sedangkan menurut istilah adalah menggunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tapi tidak ada. Yang ketiga, dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang keempat, akan bertambah parahnya sakitnya. Contohnya dia sakit ketika dia kena air, maka tambah parah sakitnya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang kelima, tidak ada air. Rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama niat, kemudian mengusap muka dan 2 tangan dengan debu yang bersih sampai ke siku. Yang ketiga, meratakan debu yang bersih pada anggota-anggota yang harus ditayamumkan. Yang keempat, itu secara tertib atau beraturan. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, segala yang membatalkan wudu yang tadi sudah disebutkan. Kemudian melihat air sebelum melakukan sholat. Ketika kita mau sholat, ternyata airnya keluar dari krana, itu kita harus batal. Kemudian murtad. Kemudian materi selanjutnya itu adalah sholat. Sholat menurut bahasa itu doa, sedangkan menurut istilah menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala
karena takwa kita sebagai hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya, dan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jumlah sholat yang difardukan itu ada 5. Yang pertama sholat subuh itu ada 2 rakaat, kemudian sholat duhur itu ada 4 rakaat, ada sholat asar 4 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya itu ada 4 rakaat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama harus orang Islam atau beragama Islam, kemudian suci dari haid ataupun nifas. Yang ketiga itu sampai dakwah Islam kepadanya atau dakwah Nabi Muhammad itu sampai kepada kita. Kemudian yang keempat itu berakal, yang kelima itu balik, dan yang keenam itu ada pendengaran. Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama suci badannya dari 2 hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua bersih badan. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat sudah masuk waktu sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Cara mengerjakan sholat itu yang pertama niat, kemudian kita berdiri jika kuat atau mampu. Jika tidak dapat berdiri maka kita dapat duduk. Jika tidak kuat untuk duduk kita dapat berbaring. Yang ketiga itu takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita ruku dengan tumanina, kemudian itidal dengan tumanina, kemudian sujud 2 kali dengan tumanina, kemudian duduk dan tasyahud pertama dan duduk tasyahud terakhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi, mengucap salam, dan dilakukan secara tertib secara berurutan. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk melaksanakan namun tidak wajib sehingga tidak mendapatkan dosa ketika tidak dilaksanakan. Salat sunnah Jumat. Salat sunnah Jumat itu adalah salat sunnah yang diwajibkan bagi laki-laki. Hukumnya itu adalah fardu ain. Kemudian sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau seseorang bisa dilakukan oleh seorang musafir ketika melakukan perjalanan yang jauh, diperbolehkan atau menjamak sholat tersebut. Jadi jamak ini ada 2, yaitu jamak akhir dan jamak ta'dzim dengan jamak akhir. Kalau jamak akhir itu berarti diakhirkan sholatnya, kemudian kalau jamak tadib itu diawalkan sholatnya. Kemudian ada jamak dan qashar. Ini bisa dilakukan oleh musafir untuk memenuhi syaratnya yang telah disebutkan tadi. Boleh mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan salat kemudian mendekatkannya. Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah puasa. Puasa berarti menahan diri. Menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah semata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian zakat ini menurut bahasa itu adalah suci dan subur. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita punyai atas perintah Allah sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Zakat ini macamnya ada 2. Yang pertama zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, kemudian zakat mal. Materi yang selanjutnya itu adalah haji. Haji menurut bahasa menyengaja untuk mengunjungi. Haji menurut istilah itu adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajiban dan mengerjakannya pada waktu tertentu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim jika mampu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya
akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.